Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian hadis kita dan masih seputar hadis-hadis tentang akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa di suatu ketika dia mendapatkan atau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Kita ulangi kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Idza atasa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Waliyakul lahu akhuhu wa sahibuhu yarhamukallah, adapun teman ataupun saudaranya yang mendengar ucapan alhamdulillah tadi disyariatkan untuk menjawab yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila temannya tadi menjawab ataupun berkata yarhamukallah, faliyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum, maka hendaknya orang yang bersin tadi mendoakan ataupun menjawab saudaranya tadi dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ataupun hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi mengajarkan kepada kita beberapa hal yang disunnahkan ketika kita bersin ataupun adab-adab terkait dengan bersin. Di mana adab yang pertama, ketika kita bersin, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena secara agama dan juga secara medis menunjukkan bahwasanya ternyata pada bersin itu terdapat manfaat-manfaat bagi orang yang bersin. Salah satunya bahwa dengan bersin, virus-virus ataupun kuman-kuman yang ada pada hidung itu akan keluar dan juga dapat mengkanter ataupun mengusir kuman-kuman ataupun virus-virus yang akan masuk ke hidung kita. Dan ini tentunya bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu harus kita syukuri, dan salah satu bentuk syukur kita adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan alhamdulillah ketika kita bersin. Kemudian kalau ternyata ada teman kita, ada saudara kita yang mendengar kita mengucapkan alhamdulillah, maka baginya disyariatkan ataupun dianjurkan mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sebelumnya dalam pengertian bahasa Arab, alhamdu itu berbeda dengan al-madhu. Begitu juga dengan as-sana. Meskipun mungkin kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya tetap memuji, tapi ada perbedaan ternyata antara alhamdu, kemudian al-madhu, kemudian as-sana. Apa itu pengertian alhamdu? Alhamdu adalah al-wasfu ma'al mahabbah, wasful kamal, wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbah, memuji dengan rasa pengagungan dan juga kecintaan. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah dengan penuh cinta dan juga penuh pengagungan. Makanya dalam teks-teks Al-Quran dan juga teks-teks hadis Rasulullah SAW itu banyak menggunakan kata alhamdu,
Karena sebagai seorang hamba tidak hanya memuji, pemujanya tidak hanya sebatas di lisan saja, tapi juga dari hati, penuh dengan kecintaan dan juga penuh dengan pengagungan. Itu makna alhamdu. Adapun al-madahu hanya sebatas pujian saja. Hanya sebatas pujian saja yang lahir dari lisan tanpa ada rasa cinta dan juga pengagungan. Nah, selanjutnya ats-tsana adalah pengulangan dari alhamdu tadi, yaitu ketika pujian diulang-ulangi itu masuk pada ats-tsana. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kita lanjutkan tadi bahwasanya ketika ada orang yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar disyariatkan untuk menjawab yarhamukallah, yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Bagaimana kalau kita tidak bagaimana kalau umpamanya ada orang bersin namun tidak membaca alhamdulillah? Apakah orang yang ada di sekitarnya disyariatkan untuk mengingatkannya atau disyariatkan untuk menjawab yarhamukallah meskipun dia tidak mendengar perkataan yang bersin alhamdulillah? Maka dijelaskan oleh para ulama kita, ketika ada seorang yang bersin dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak wajib untuk mengingatkannya dengan mengatakan ucapkan alhamdulillah. Tidak wajib. Dan juga ketika kita tidak mendengarnya mengucapkan alhamdulillah, kita juga tidak diwajibkan untuk mengatakan yarhamukallah, karena kita tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atisa ahadukum fahamidallah fashammituhu. Apabila salah seorang di antara kalian berbersin dan mengucapkan alhamdulillah, fashammituhu, jawab alhamdulillahnya dengan ucapan yarhamukallah. Fa illam yahmadillah fala tushammituhu. Kalau dia tidak membaca alhamdulillah, maka tidak perlu bagi kalian untuk mengucapkan yarhamukallah. Dan di hadis lain ada dua orang laki-laki bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya bersin. Kemudian yang teman yang lain satunya tidak menjawab, sehingga yang bersin tadi komplain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dihadiri Rasulullah. Wahai Rasulullah, saudaraku ini tidak mengucapkan yarhamukallah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka syammituhu, maka jawablah dengan yarhamukallah. Kalau tidak perlu. Dan di hadis ini kita dapati Rasulullah tidak menegur orang yang tidak bersin tadi, tidak menyuruh dan tidak menegur ketika dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Dari sini para ulama kita menjelaskan bahwasanya yang pertama, tidak wajib hukumnya mengingatkan mereka yang tidak mengucapkan yarhamukallah ketika dia tidak bersin, dan juga tidak wajib hukumnya bagi orang yang mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana batasan orang yang bersin? Sampai berapa kali orang bersin kita disyariatkan menjawab bersinnya? Dalam agama kita, para ulama kita menjelaskan batas maksimal bersin itu, ataupun kita dianjurkan untuk menjawab orang bersin itu 3 kali. Umpamanya dia bersin sekali, maka dia mengucapkan alhamdulillah dan kita menjawab yarhamukallah. Begitu juga yang kedua kalinya, begitu juga dengan ketiga kalinya. Setelah 3 kali, maka tidak perlu lagi kita menjawab bersinnya ataupun mengucapkan yarhamukallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yushammitul atisu al-muslimu idza atasa thalatha marratin fa in zada fa innahu mazkumun. Seorang yang bersin itu dijawab yarhamukallah sebanyak 3 kali. Selebihnya fa innahu mazkum. Kalau lebih dari 3 itu dia dikategorikan orang yang sedang mengidap flu. Jadi dari hadis yang kita bacakan tadi dapat kita pahami bahwasanya batasan maksimal kita dianjurkan untuk menjawab orang yang bersin yarhamukallah adalah 3 kali. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bersin juga kita dianjurkan untuk menutup mulut kita dengan tangan ataupun dengan pakaian baju kita ataupun dengan tisu, dan juga berusaha sebisa mungkin tidak mengangkat suara, berusaha sebisa mungkin memperkecil suara kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hurairah berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajahu bi yadihi aw bi thawbihi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin dia menutup mukanya dengan tangannya, aw bi thawbihi ataupun dengan pakaiannya, wa ghatta biha sautahu, kemudian dia menutupi suaranya. Artinya berusaha sebisa mungkin untuk memperkecil suara bersin tersebut. Itu terkait dengan ataupun hal yang termasuk juga dianjurkan dan juga disyariatkan ketika kita bersin, yaitu menutup mulut dengan tangan, dengan pakaian ataupun tisu ataupun sapu tangan ataupun semacamnya. Dan juga ketika kita umpamanya sedang mendengar khutbah dan umpamanya khatib bersin dan kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, kita tidak perlu menjawabnya dengan mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Menjawab bersin itu hukumnya sunnah, sementara mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Makanya para ulama mengatakan ketika seorang khatib bersin dalam kondisi khutbah dan dia mengucapkan alhamdulillah, para jamaah tidak perlu menjawab yarhamukallah. Begitu juga orang yang berada di kamar mandi, ketika dia bersin tidak perlu mengucapkan alhamdulillah, karena dia di dalam pada tempat itu tidak disyariatkan memuji dan juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya dia keceplosan, orang yang mendengarnya juga tidak perlu menjawab dengan yarhamukallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjelaskan tentang adab-adab ketika bersin. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan bahwa kaum muslimin harus saling mendoakan, karena memang al-muslimu lil muslimi kal bunyan, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya taubahnya seperti bangunan, dan bangunan itu tentunya saling menguatkan. Di antara hal yang dapat mempererat, memperkuat persahabatan seorang muslim adalah saling mendoakan, dan inilah yang kita dapatkan pada hadis ini, di mana ketika seorang muslim bersin, maka dia disyariatkan untuk bersyukur, dan orang lain yang mendengarnya mendoakan. Ini menunjukkan bahwasanya antara kaum muslimin harus saling menguatkan, harus saling mendoakan. Dan juga ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka disyariatkan bagi kita untuk membalasnya dengan kebaikan yang lain. Paling tidak kita mendoakannya, dan inilah yang kita dapatkan dalam hadis ini, di mana ketika ada orang yang mendoakan kita yarhamukallah, kita jawab dengan doa. Kalau tidak sama doanya, kita mendoakan yang lebih baik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu termasuk bagian dari balasan kita kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat terkait dengan hadis Abu Hurairah yang menjelaskan tentang adab-adab ketika bersin. Sebelum kita tutup, kita baca kembali hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, dan saudara ataupun temannya yang mendengar ucapannya hendaknya menjawab yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, falyakul, maka hendaklah dia menjawab ataupun berkata yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu dan juga memperbaiki keadaanmu. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.